Gagal terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wafdhalus salati wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Min Sunanillah fi Ibadih atau sunatullah atau hukum-hukum alam yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Minggu yang lalu kita sudah membaca soal walayan suranallah mayyan suruh, yaitu sunatullah yang ke-9, yaitu walayan suranallah mayyan suruh. Allah pasti akan menolong orang-orang yang mau berjuang untuknya, ya, untuk Allah. Di sini baru adzan asar. Baik, sebetulnya materi sunatullah yang ke-9 itu materinya sangat panjang sekali. Nah, bahkan pada saat muallifnya, pengarang kitab Min Sunanillah fi Ibadih ini, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu menerangkan tentang sunatullah yang ke-9 itu, beliau sampai menerangkannya dalam 3 sesi pengajian di Jami Iman, ya, di Damaskus. Di mana kebetulan saya sedang ada di Damaskus di Suriah, ya. Jadi panjang sebetulnya, tapi minggu yang lalu kita sudah membacanya secara ringkas. Nah, di mana pembahasannya adalah sebetulnya kebanyakan di pembahasan walayan suranallah mayyan suruh itu lebih banyak bercerita tentang sejarah-sejarah bagaimana ketika suatu umat Islam di suatu masa itu berjuang secara tulus, kemudian secara totalitas, itu Allah pasti memberikan pertolongan. Kemarin sudah diterangkan, ya, bagaimana fase Nabi, kemudian fasenya para khulafaur rasyidun, sampai kemudian juga fasenya Umar bin Abdul Aziz, sampai ketika umat Islam itu, jadi zaman kan, sejarah kan terus berputar, ya. Ada pemerintahan di mana pemerintahannya multazim atau kuat dalam memegang agama. Ada juga pemerintahan yang mulai, ya. Maka dari itu Allah kemudian mengingatkan. Nah, pada masa Muawiyah juga pernah jatuh. Kemudian dibangkitkan lagi masanya Umar bin Abdul Aziz, lalu kemudian juga pernah jatuh, sampai kemudian tibalah masanya Shalahuddin Al-Ayyubi, ya. Kemarin kita sudah cerita soal Shalahuddin Al-Ayyubi. Kebetulan Shalahuddin Al-Ayyubi ini juga ada di Damaskus. Saya 2 hari yang lalu saya baru ziarah ke makamnya Shalahuddin Al-Ayyubi. Nah, Shalahuddin Al-Ayyubi ini pimpinan umat Islam pada saat itu, yang kemudian ketika melihat umat Islam itu ada dalam kekalahan, dia mendirikan madrasah-madrasah yang ada di wilayah Ruknuddin, namanya, di distrik namanya Ruknuddin. Di Ruknuddin inilah dia membangun madrasah, lalu kemudian dari madrasah-madrasah tersebut lahir para tentara-tentara yang kemudian menaklukkan kembali Al-Quds, ya. Jadi Al-Quds itu ditaklukkan di zamannya Umar, lalu kemudian diambil oleh pasukan salib, lalu kemudian dimerdekakan lagi oleh Shalahuddin Al-Ayyubi. Sekarang ketika umat Islam itu lalai, ya, Al-Quds juga ada di tangannya Israel sekarang, ya. Dan, ya, para ulama mengatakan
kalau memang nanti umat Islam itu sudah memang benar-benar berjuang tulus, pasti Allah juga akan mengembalikan ya. Nah, banyak sebetulnya sejarah-sejarah yang beliau terangkan, makanya yang bahasanya sunatullah yang ke-9 yang lalu itu, sejarah-sejarah tersebut itu membuktikan kebenaran sunatullah bahwa walayansurunallah may yansuruh. Allah itu akan menolong umat Islam yang berjuang untuknya ya. Nah, misalnya kekalahan itu zamannya Andalus ya. Zaman Andalus kan Islam pernah mengalami kejayaan di sana, membangun suatu kota yang paling besar dalam sejarahnya pada saat itu, yaitu kota Cordoba dan kota-kota yang lain. Tapi kemudian mulai lupa para atau umat Islam yang ada di sana itu dulu ya. Mereka menghidupkan malamnya dengan khomer dan seterusnya, karena itu orang-orang jadi di sisi lain Allah selalu mengirim musuh itu untuk mentakdib, untuk mendidik. Jadi ketika umat Islam itu lalai, maka Allah mendatangkan musuhnya. Seperti orang Yahudi dulu ya. Orang Yahudi itu dulu ketika mulai lalai itu dikirim oleh Allah namanya Bukhtanasor ya. Itu seperti kita juga dulu di zaman Umayyah, zaman Abbasiyah pernah diserang oleh Mongol sampai habis, tidak tersisa ya. Kitab-kitabnya ulama-ulama bahkan waktu itu dijadikan sebagai bendungan sungai Tigris di Irak ya. Sampai sungai itu sungainya itu berwarna hitam karena saking banyaknya tinta yang larut di dalam sungai itu. Kita pernah kalah oleh Mongol, pernah kalah oleh macam-macam, itu karena dalam rangka Allah itu mentakdib. Dan sekarang juga demikian. Pada perang atau perang kedua lah paling jelas. Negara-negara Islam kan dijajah Indonesia, dijajah Belanda, Inggris, Portugal, Portugis, ya, Jepang, negara-negara Timur Tengah di Mesir, Suriah, Jazair dijajah oleh Perancis, Yordania, Arab Saudi, dijajah oleh Inggris dan seterusnya. Allah selalu mengirim musuh-musuh ini untuk mentakdib kita, ya, untuk mendisiplinkan kita ketika kita ini mulai lalai. Gitu. Pada saat perang Uhud dulu seperti itu. Zaman perang Uhud, Nabi itu sudah memberi komando supaya pasukan pemanah ini tidak turun. Apapun keadaannya, menang, kalah, itu tidak boleh turun. Tapi ternyata ketika hampir menang, itu pasukan pemanah ini lalai gitu, membantah perintahnya Nabi. Mereka justru turun berebut ghanimah. Pada saat itulah kemudian Allah mentadib dengan memberikan petunjuk kepada musuh. Pada saat itu Khalid bin Walid masih belum masuk Islam ya. Kemudian mengepung pasukan Islam dan lebih dari 70 umat Islam pada saat itu wafat ya. Nah, berkaitan dengan Suriah juga sekarang, beliau pada saat pengajian dulu sudah sempat menyampaikan bahwa kita harus, kata beliau waktu itu, kita harus memperbanyak istighfar, harus kembali kepada Allah, memperbanyak taubat, karena musibah akan segera datang. Waktu itu 8 bulan sebelum konflik itu Syekh Buti sudah mengingatkan. Beliau ini kan seorang ulama yang kasyaf ya. Beliau melihat bahwa akan ada musibah yang datang, karena itu beliau mengajak orang-orang untuk beristighfar, untuk bertaubat. Kemudian Maret tahun 2011 itulah mulai rangkaian peperangan itu. Jadi waktu itu Syekh Buti sudah mengingatkan. Itu. Nah, akhirnya beliau sendiri menjadi korban ya dari konflik tersebut ya. Baik. Tapi beliau sudah menjanjikan sebelum wafatnya bahwa kalau nanti umat Islam itu kembali kepada agamanya, Allah pasti akan memberikan kemenangan. Meskipun kemenangan-kemenangan itu secara lahir sulit, tapi kan semuanya mudah bagi Allah.
Sama seperti ketika awal Islam, ya, ketika awal Islam zamannya Nabi, sahabat, ya, bagaimana tanah Arab itu dulu menjadi gambaran dari keterbelakangan, gambaran daripada kebodohan jahiliyah, gambaran daripada keberingasan dan seterusnya lah, ya. Tapi kemudian berkat Islam, hanya dalam waktu seperempat abad, 25 tahun, Allah membalikkan keadaan menjadi 180 derajat. Tanah Arab yang tadinya gambaran dari keterbelakangan itu kemudian menjadi negara superpower, ya, yang kekuasaannya melintas dari mulai Spanyol sampai dengan India. Baik, sekarang kita akan memasuki sunnatullah yang ke-10, yaitu bagian daripada ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di dunia ini, yaitu safhuhu aniz dzunub allati la hadra fiha li huquqin nas. Bahwa Allah itu pasti mengampuni, atau Allah itu tradisinya atau kebiasaannya mengampuni dosa selama tidak merampas haknya orang lain, selama tidak mengambil haknya orang lain. Nah, berikut keterangannya, ya. Amma safhullah anid dzunub famastaruhu qaulullahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, ya, kata Allah, yang telah melewati batas, janganlah kalian berputus asa atas rahmatnya Allah. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa. Semua dosa itu pasti diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tersebut pernah ada seorang sahabat yang ditanya, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling membahagiakan? Ketika sahabat itu menjawab, kemudian ayat ini yang dijawab, bahwa Allah sudah berjanji semua hambanya itu tidak boleh berputus asa karena Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, ketika ditanya ayat apa yang paling menakutkan, kemudian dijawab oleh sahabat itu "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Itu ayat yang paling menakutkan. Kenapa? Karena hampir tidak ada yang bisa lepas dari catatan Allah, ya. Perbuatan sekecil apapun. Nah, wa amastisna udzunub allati tantawi ala hadrin li huquqil ibad min hadhihi sunnatil ilahiyati fa asasu dzalika al ayatul katsira allati tanha an zalimil ibadi wa tahadzurin min at-tawarrud fihi. Sawa'un min dzalika az-zulm mutamassilu fi akli amwalihim aw al-khawdi fi a'radihim aw ightiyabihim. Jadi adapun pengecualian. Jadi kan tadi Allah menyatakan bahwa Allah itu akan mengampuni semua dosa. Tapi ada pengecualiannya. Nah, yaitu dosa yang berkaitan dengan haknya manusia. Diambil dari mana dalilnya? Sebagaimana biasa, ya. Semua yang sunnatullah yang ada di dalam kitab ini itu semuanya berdasarkan Al-Quran. Nah, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Nah, tadi dasar bahwa Allah itu mengampuni semua dosa itu sudah diterangkan di dalam ayat di atas. Adapun bahwa dosa yang berkaitan dengan manusia itu merupakan pengecualian itu dalam banyak ayat. Nah, nanti akan dibahas di bawah. Apa maksud mengambil hak orang lain itu? Mengambil hak orang lain itu baik memakan harta orang lain atau mengambil barang apapun lah dari orang lain
atau termasuk adalah menjatuhkan kehormatannya, ya. Misalnya apa? Misalnya ngerasani, ya, memfitnah, itu termasuk mengambil hak orang lain. Artinya ada hak orang lain yang dirampas atau ada orang lain yang dirugikan dari perbuatan tersebut. Nah, orang lain kerugian yang diderita oleh orang lain itu tidak diampuni oleh Allah. Inna abdan minan nasi mahmam tadda lisanuhu fi qalati su'i fi haqqillahi ta'ala fa inna taubatun shadiqatun ya'udu biha ilallah. Tukaffiru anhu zambuhu al-kabir wa yaghdu kaman la dzamba lahu. Jadi seorang hamba itu ngomong apapun meskipun itu omongan buruk berkaitan dengan Allah, dengan taubat yang tulus, dengan taubatan yang nasuha, Allah bisa mengampuni. Dan dia bisa saja seperti orang yang tidak punya dosa. Walakinnahu in madda lisanahu biqalatis su'i fi ardi akhin lahu fil insaniyah laisa lahu ala dzalika bayyinatun syar'iyyatun la budda an yakhdu'a li haddil qadhafi hatta wa in afa anhu al maqdhufu lada katsirin min al ijtihadatil fiqhiyyah. Nah, sebaliknya tapi gitu. Kalau ada seseorang yang mengucapkan keburukan berkaitan dengan orang lain, maka itu hadnya adalah ada had qadzaf yang sering diterangkan di dalam kitab-kitab fikih adalah orang menuduh zina, ya. Itu hadnya had qadzaf, ya. Meskipun orang yang dituduh mengampuni, itu tetap ada hadnya, ada hukumannya. Itu. Wa inna abdan minan nasi mahma awwala fi syurbil khamri wa tanawulil mukhaddarati wal musakkarati fa inna nadamatun shadiqatun tatufu bi nafsihi wa tadfa'uhu ila inabati ila Allah tudhiruhu min tilkal awzari kulliha. Dosanya orang minum khamr, dosanya orang mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi apapun yang memabukkan, dengan taubat atau penyesalan yang tulus, itu dia bisa dibersihkan dari dosa-dosa tersebut. Tapi kalau mulutnya ini berbicara tentang orang lain, maka percuma saja menyesal, taubat, itu percuma. Selama apa? Selama yang disakiti ini belum memaafkan atau belum mengampuni. Dalilnya apa? Dalilnya adalah innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iran. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia memakan di dalam perutnya itu adalah api neraka. Begitu juga wailul lil mutaffifin. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Islam itu menjaga haknya orang lain, dan Islam sangat dan Al-Quran ini, ayat-ayat ini mengancam orang-orang yang suka mengambil haknya orang lain atau yang sudah mengambil haknya orang lainnya. Tuh. Ayat yang lain adalah wailul lil mutaffifin. Ini orang yang dalam berjual beli suka mengurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi kalau dia beli, dia mengambilnya lebih banyak. Beli 1 kilo, ditimbangnya sekilo 100 gram misalnya. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjual, dia kurangi timbangannya. Gitu. Ini kemasan misalnya, gula kemasan, beras kemasan misalnya 1 kilo, padahal isinya cuma 900 gram. Itu namanya mutaffifin. Itu ancaman dari Allah bahwa itu berat konsekuensinya karena berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian juga ayat lain, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahsyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Nah, ini mengambil hak dalam kaitan dengan kehormatan orang lain. Makanya ya harus hati-hati kita membicarakan orang lain, ya. Karena selama orang lain itu belum memaafkan,
maka dosanya tidak akan hilang. Ya. Wa mahallu syahid fi hadhil ayat allati yuhadhirullahu fiha min dzulmin nas wal istihanati bi huquqihim annaka la tajidu fil wa'id alladhi tadammanuhu wa huwa wa'idun syadidun yunziru bi'adzabin alimin kama ra'aita istisnaun lit taibin. Jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut itu diketahui bahwa dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia itu bukan termasuk dosa yang diampuni oleh Allah. Yang memaafkan ya harus yang bersangkutan, gitu ya. Sebagaimana juga diterangkan dalam banyak hadis. Illa anna dzunub allati fiha isa'atun ila huquqin nas la tamhuhu
Mohon maaf teman-teman, ini saya belum berhasil juga menghubungi Gus Naji karena masih centang satu, saya kirimkan pesan. Kita tunggu saja, semoga beliau bisa bergabung lagi karena memang kekhawatiran beliau dari tadi siang memang khawatir sinyalnya yang terkendala. Bisa sambil membaca kitabnya yang saya share. Apa terlihat sharing ininya, kitabnya teman-teman? Boleh silahkan bersuara teman-teman. Ya, bisa. Ya.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Halo, masih ada orang? Masih banyak, tidak berkurang. Ya Gus. Jadi di sini tadi listriknya mati, makanya ikut mati semua. Yang jaringan internetnya juga mati, nih baru hidup. Kayaknya baru hidup lagi. Makanya bersyukur ya di Indonesia itu enak semua. Di negara-negara Timur Tengah itu situasinya macam-macam. Saya kemarin ke Qatar. Qatar itu negara termasuk salah satu negara terkaya di dunia. Qatar itu negara terkaya di dunia. Orang-orangnya hidupnya sangat mewah. Begitu juga kemarin ke Uni Emirat Arab, sama. Orangnya hidup dengan mewah sekali. Mobil-mobil sport di mana-mana, kemewahan itu ada di mana-mana. Tapi lihat negara-negara tetangganya, itu kondisinya memprihatinkan sekali. Aman, kondisi negara salah satu negara termiskin di dunia, juga negara yang kena perang bertahun-tahun ya. Jadi bandingkan keadaan negara-negara itu, sayang sekali sekarang itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan antara sama Muslim, persaudaraan antara sama Arab, itu hampir sudah tidak ada lagi ya. Makanya hidupnya sendiri-sendiri masing-masing. Kayak ini, ya kayak sekarang ini negara yang kaya raya tetap menjadi kaya raya, yang miskin juga miskin ya. Kebetulan ini di Suriah yang sudah 12 tahun perang, kemudian listriknya itu 1 jam nyala, 4 jam mati. Itu 1 jam nyala, 4 jamnya mati itu. Kemudian semenjak perang itu gas itu langka ya, mata uang inflasi jatuh. Ini sekarang musim dingin, banyak orang yang kehilangan rumah waktu perang, kasihan sekali. Mereka kedinginan di jalanan, banyak juga yang meninggal. Jadi ya sudahlah, pokoknya intinya
bersyukur kita punya Indonesia, negara yang luar biasa. Internet kenceng, listrik ada terus, mau makan apapun ada, ya, mau kemanapun tidak takut dengan keamanannya, ya. Alhamdulillah. Tapi yang bisa ngerasakan ya orang-orang yang pernah susah ya. Kalau orang nggak pernah keluar dari Indonesia ya nggak ngerti. Dikiranya Indonesia nggak enak. Padahal Indonesia itu enaknya sudah luar biasa. Baik. Jadi intinya dari penyampaian tadi bahwa Allah itu mengampuni semua dosa, tapi ada yang dikecualikan, yaitu dosa yang berkaitan dengan manusia. Nah, dosa yang berkaitan dengan manusia itu harus dimaafkan dulu oleh yang bersangkutan, baru Allah memaafkan. Nah, karena itu wa yu'abbaru ulama syariatil Islam yati an hadhihi sunnati wal qayyidil istisna alladhi fiha biqaulihim huququllahi mabniyatun 'alal musamah. Ini kaidah ya. Kaidah yang harus kalian catat, harus kalian hafalkan ya. Allah mabniun 'alal musamahah. Hak-hak yang berkaitan dengan Allah itu cenderung mengampuni ya. Tapi wa huququl ibad mabniun 'alal musyahah. Hak-hak yang berkaitan dengan manusia kita harus hati-hati ya. Karena pada dasarnya manusia itu pelit atau sulit ya. Sulit untuk memaafkan. Kadang-kadang sudah memaafkan juga macam-macam, apalagi di Indonesia kan ada istilah dendam 7 turunan. Mau memaafkan aja kalau nggak cukup 1 generasi. Memaafkan aja harus nunggu 7 generasi ya. Nah, gitu sulitnya manusia itu. Di Timur Tengah juga begitu. Orang zaman jahiliyah, orang perang 40 tahun hanya gara-gara unta 1 ekor ya, dan seterusnya. Kisahnya masyhur ya. Apa namanya? Tapi ada catatannya ya, bahwa dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang karena memang kita lemah. Kan semua manusia ini pernah lalai ya. Ya, kita pernah lalai, mungkin pernah dalam suatu saat sangat malas sekali misalnya melakukan sholat misalnya. Sebetulnya ingat sholat itu Nah, sekali lagi mohon ditunggu ya teman-teman, khawatirnya beliau nanti masuk lagi biar masih ada, maksudnya masih ada pesertanya. Saya share screen murotal seperti tadi sambil menunggu beliau tentunya. Semoga bisa kembali gabung. Ini website tafsiralquran.id, di menu Al-Quran dan terjemahnya ini dilengkapi dengan murotal, bisa teman-teman akses di tafsiralquran.id. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا
تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Maaf teman-teman, ini sampai sekarang belum ada, saya menghubungi juga sepertinya di sana juga belum terkendala sinyal. Jadi saya khawatir, tapi saya khawatir juga ketika nanti ada sinyal, beliaunya juga masih join lagi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya aktivitas mau melanjutkan bisa ini ya, apa namanya, bisa melanjutkan aktivitasnya. Namun misal masih ada yang mau stay di Zoom ini, kami sangat berterima kasih gitu. Jadi seperti kita ngaji di pesantren itu, setidaknya nunggu guru kita selesai atau setidaknya memberi ucapan salam penutup, baru kita kembali ke tempat kita semula. Mungkin gitu ya, sebagai taklim ke guru kita.